Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pana, Revolusi Abbasiyah adalah pergolakan militer politik besar pertama di kalangan kaum muslim yang menyebabkan runtuhnya sebuah dinasti dan digantikan oleh dinasti lainnya. Penyebab utama perpecahan di kalangan umat Islam dalam sejarah dunia adalah faktor internal. Di balik kerajaan muslim yang terbentang jauh dari Paris hingga Lahore, di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan besar yang sedang menunggu momentum untuk meruntuhkan kekuasaan hingga ke akarnya. Sahabat Pana, bagi kaum muslimin, keimanan mencakup seluruh aktivitas dalam kehidupan manusia. Aspek keimanan Islam yang menyeluruh inilah yang disebut tauhid, dan peradaban yang berdasarkan padanya disebut peradaban tauhid. Kebanyakan umat Islam saat ini telah mereduksi tauhid hanya pada satu dimensi saja, yaitu keimanan kepada Tuhan, dan sebagian besar mengabaikan dimensi-dimensi yang lain. Dinasti Bani Umayyah jatuh karena telah menyimpang dari peradaban tauhid sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh 4 khalifah pertama. Bani Umayyah adalah tentara yang handal. Di dalamnya terdapat politisi yang ulung seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Walid bin Abdul Malik. Ada pula yang soleh dan mulia seperti Umar bin Abdul Aziz. Namun sebagian lainnya bengis dan jauh dari keimanan. Bani Umayyah tidak berhasil membangun legitimasi pemerintahan mereka. Persoalan suksesi dan legitimasi kekuasaan muncul segera setelah wafatnya Nabi. Kita semua tahu bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW dan terjadinya gejolak saat terpilihnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada tahun 740 muncul berbagai pendapat mengenai masalah suksesi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebelum membahas Revolusi Abbasiyah, kita perlu memahami beberapa hal penting karena pemahaman tersebut menempatkan kebangkitan Bani Abbasiyah dalam perspektifnya. Yang lebih penting lagi, hal ini membantu kita memahami konteks historis dari beberapa perpecahan yang telah mengguncang dunia muslim selama berabad-abad hingga saat ini. Terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah tidak dilakukan dengan suara bulat. Ibnu Khaldun mencatat percakapan antara Ibnu Abbas dan Abu Bakar yang dengan jelas menunjukkan bahwa Ibnu Abbas percaya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pewaris sah Nabi. Perbedaan ini tampak lebih jelas setelah pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan pada pertemuan Komite Syura yang dibentuk oleh Khalifah Umar untuk memilih penggantinya. Pandangan mayoritas tidak hanya menerima Al-Quran dan Sunnah, namun juga ijma atau kesepakatan para sahabat. Pendapat ini dianut oleh para pendukung Utsman radhiyallahu an. Para pendukung Ali berpendapat bahwa rantai otoritas mengalir dari Al-Quran, Sunnah Nabi, dan delegasi Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka yang meyakini hal tersebut belakangan disebut Syiah. Dari perspektif internal Arab, perbedaan tersebut muncul dari konflik klaim Bani Hashim dan Bani Umayyah terhadap kepemimpinan. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, berasal dari Bani Hashim. Sedangkan Muawiyah dan keturunannya adalah keturunan Bani Umayyah. Pasca pertempuran Siffin dan tragedi Karbala, Bani Umayyah terus mengawasi kepemimpinan Bani Hashim dan terkadang memperlakukan mereka dengan kasar, bahkan cenderung kejam. Pendapat mayoritas yang menerima rantai otoritas politik dari Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma para sahabat, kemudian mengkristal menjadi posisi Sunni. Secara politis, hal ini menyeratkan penerimaan kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai keputusan yang sah dari kehendak bersama para sahabat. Pandangan ini diperjuangkan selama berabad-abad oleh bangsa Turki, Mughal, dan dinasti-dinasti setelahnya di utara, Spanyol, Malaysia, dan Indonesia. Posisi tersebut saat ini diterima oleh sekitar 90% umat Islam di dunia. Pendapat minoritas yang meyakini rantai otoritas dari Al-Quran, Sunnah Nabi, dan delegasi dari Nabi kepada Ali bin Abi Thalib dan para imam penggantinya diperjuangkan oleh kaum Safawi dari Persia dan kemudian disebut Syiah. Sekitar 10% umat Islam saat ini menganut paham ini.
Pada tahun 750, posisi Syiah telah mengalami perpecahan. Setelah Husain syahid di Karbala, kepemimpinan jatuh ke tangan putranya Zainal Abidin yang juga dikenal sebagai Ali bin Husain. Perlakuan Bani Umayyah terhadap kaum Syiah saat itu cukup berat. Oleh karena itu, Zainal Abidin mengalihkan perhatiannya pada hal-hal spiritual dan membangun masyarakat dari dalam. Sikap pasif ini tidak dapat diterima oleh sebagian pengikutnya yang mencari pemimpin yang lebih aktif dan memperjuangkan hak politik mereka. Putra Zainal Abidin, yakni Said bin Ali, menerima tantangan tersebut. Didorong oleh janji bantuan dari masyarakat Kufah, dia bangkit melawan Bani Umayyah. Namun, sebagaimana sejarah tentang pengkhianatan orang-orang Kufah, mereka juga meninggalkan Said berjuang sendirian hingga dia kalah dalam pertempuran. Inilah awal mula munculnya kaum Saidi di kalangan Muslim Syiah. Syiah Saidi percaya pada kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, serta Imam Hasan, Husain, Zainal Abidin, dan Said. Namun mereka menolak kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Dalam sejarah, kontribusi utama orang-orang Saidi adalah penyebaran Islam dari Oman ke Afrika Timur dan perlawanan mereka terhadap serangan Portugis pada abad ke-16. Perpecahan kedua terjadi di antara Syiah Ali, yaitu setelah imam kelima mereka, yaitu Ja'far Shadiq. Ketika putra sulungnya yang bernama Ismail meninggal, ia mengangkat putra keduanya, Musa bin Ja'far, sebagai imam Syiah. Namun, sebagian kalangan Syiah menolak menerima imamah Musa dan bersikeras pada imamah Ismail. Kelompok ini disebut Ismailiyah. Mereka berkeyakinan bahwa Ismail masih hidup dan suatu hari akan muncul sebagai Al-Qaim. Sebagian kelompok lain meyakini bahwa selain pada kasus Imam Hasan dan Imam Husain, keimamahan tidak boleh berpindah kepada saudaranya. Maka kelompok ini meyakini imamah seharusnya berpindah diturunkan dari Ismail bin Ja'far kepada anaknya yang bernama Muhammad bin Ismail dan bukan kepada saudaranya, yaitu Imam Musa bin Ja'far. Selain disebut Ismailiyah, mereka juga disebut sebagai Fatimiyah karena garis keturunan mereka dari Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dinasti Fatimiyah memainkan peran penting dalam sejarah Islam pada abad ke-9 dan ke-10 ketika mereka menduduki Mesir, Afrika Utara, Hijaz, dan Palestina. Dinasti Fatimiyah melakukan upaya serius untuk menaklukkan Italia pada abad ke-10 dan merekalah yang pertama menghadapi tentara salib ketika menyerang Yerusalem pada abad ke-11. Tantangan militer mereka memperkuat kekuasaan Umayyah di Spanyol pada abad ke-10 dan membawa bangsa Turki Seljuk mempertahankan kekhalifahan Ortodoks di Baghdad pada abad ke-10 hingga abad ke-12. Pada abad ke-12, mereka akhirnya tergeser oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sementara itu, beberapa pendukung Bani Hashim mencari kepemimpinan di tempat lain. Mereka menemukan seorang pemimpin dalam diri Muhammad bin Hanafiyah, putranya Ali bin Abu Thalib dari salah satu pernikahannya setelah meninggalnya Fatimah. Ini adalah awal dari cabang Alawiyin non-Fatimiyah. Setelah Muhammad bin Hanafiyah, putranya Abu Sulaiman Abdullah menjadi imam, tetapi dia diracun oleh Sulaiman, khalifah Bani Umayyah saat itu. Ketika Abdullah terbaring sakit, dia mencari-cari seseorang dari keluarganya untuk meneruskan imamah. Karena tidak ada seorang pun dari keluarga dekatnya yang bisa dihubungi, dia menemukan seorang keturunan Bani Hashim, yaitu Muhammad bin Ali Abbas di kota terdekat. Muhammad bin Ali Abbas adalah cucu Abbas, paman Nabi. Oleh karena itu, melalui perubahan keadaan sejarah, salah satu cabang imamah diturunkan dari anak-anak Ali bin Abu Thalib kepada anak-anak Abbas. Cabang inilah yang kemudian disebut sebagai Bani Abbasiyah. Muhammad bin Ali Abbas adalah seorang pemimpin yang ulet dalam perjuangan Abbasiyah. Ia membangun jaringan pendukung di seluruh Irak, Persia, Khurasan, dan di wilayah-wilayah yang saat itu terletak di Republik-Republik Asia Tengah yang terdiri dari suku Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Setelah Muhammad, putranya yaitu Ibrahim menjadi penerusnya menjadi imam. Gerakan Abbasiyah mengklaim bahwa kekhalifahan adalah milik Bani Hashim, di mana Abbasiyah merupakan salah satu cabangnya. Namun kekhalifahan Umayyah tidak tinggal diam. Khalifah Bani Umayyah Marwan menangkap Ibrahim. Ia dipenjara dan akhirnya dibunuh dengan memasukkan kepalanya ke dalam karung berisi kapur yang mendidih. Sebelum kematiannya, Ibrahim sempat berkomunikasi dengan saudaranya Abu Abbas Abdullah dan mengangkatnya menjadi imam. Abu Abbas bersumpah untuk membalas dendam pada Bani Umayyah atas kematian saudaranya yang kejam.
Pada tahun 740, ketika badai revolusi mulai terjadi, sistem politik umat Islam terkoyak oleh klaim-klaim yang saling bertentangan mengenai khalifah dan imamah. Bani Umayyah berkuasa, namun kekuasaan tersebut semakin ditentang oleh Bani Hashim melalui Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mewarisi legitimasi mereka dari Alawiyin melalui sebuah kebetulan sejarah. Namun, kaum Alawiyin sendiri terpecah dalam beberapa kelompok, yakni Saidi, Fatimiyah atau 6 imam, Sab'iyah atau 7 imam, dan Isna Asy'ariyah atau 12 imam. Bani Umayyah telah terjun ke politik pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan mengklaim kekuasaan mereka setelah pembunuhan Sayyidina Ali. Meskipun mereka secara radikal mengubah kekhalifahan dari ijma' atau kesepakatan kaum muslim menjadi pemerintahan dinasti, Bani Umayyah tetap memperjuangkan posisi Sunni Ortodoks karena kebutuhan politik. Namun mereka tidak bisa menolak klaim Bani Hashim atau Syiah. Selain Umar bin Abdul Aziz, tidak ada penguasa Umayyah yang melakukan upaya serius untuk mendamaikan perbedaan di kalangan umat Islam. Konfrontasi terus berlanjut, berujung pada peperangan terus-menerus melawan kaum Khawarij dan bentrokan sporadis namun penuh kekerasan dengan Syiah seperti yang terlihat dalam tragedi besar Karbala. Bani Umayyah selalu rentan terhadap tuduhan bahwa mereka telah merebut kekuasaan dari keluarga Nabi. Inilah kelemahan politik mereka dan justru inilah arah ideologis yang digunakan gerakan Abbasiyah untuk menyerang mereka. Selama 92 tahun pemerintahan Bani Umayyah, terjadi pergeseran paradigma dari tauhid ke dinar. Para penguasa lupa bahwa pemerintahan Islam adalah amanah dan fungsi utamanya adalah menyampaikan risalah tauhid. Landasan inilah yang membawa para mujahid dari Hijaz hingga pinggiran kota Paris dan tepian sungai Indus. Dinasti Umayyah menjadi dinasti seperti dinasti lain di Asia atau Eropa yang fokus pada kekayaan dan kekuasaan. Para penguasa menjadi pemungut pajak agar dapat mempertahankan istananya di Damaskus. Mereka kehilangan sisi spiritual mereka dalam kepemimpinan. Kekuasaan politik terus dipertahankan dengan menggunakan senjata. Inilah yang terjadi pada Bani Umayyah. Mereka menjadi semakin represif untuk mempertahankan kekuasaannya. Bani Umayyah melupakan pesan persaudaraan Islam dan memperlakukan para mu'allaf dengan hina. Seringkali, para mu'allaf yang baru saja masuk Islam tetap dipaksa membayar jizyah. Imam Abu Hanifah yang hidup pada masa revolusi Abbasiyah menentang diskriminasi tersebut. Dalam salah satu diktumnya, Abu Hanifah berkata, keyakinan orang Turki yang baru masuk Islam sama dengan keyakinan orang Arab dari Hijaz. Namun Bani Umayyah tidak menyukai reformasi tersebut dan Imam Abu Hanifah dipenjara karena terus aktif bersuara lantang atas diskriminasi tersebut. Di Khurasan dan Persia, orang-orang Arab menduduki sebagian besar posisi tinggi di angkatan bersenjata dan menjadi pejabat di pemerintahan. Dampaknya adalah perpecahan rasial dan fragmentasi sosial. Ketika perpindahan agama meningkat, pusat perhatian beralih ke orang-orang Persia dan Turki yang baru masuk Islam. Mereka dijauhkan dari hak-hak istimewa kekuasaan. Struktur sosial semakin terlihat seperti piramida terbalik dengan sekelompok kecil minoritas Arab yang mempunyai hak istimewa di puncak kekuasaan. Materi untuk revolusi sosial telah mengakar dan hanya masalah waktu sebelum piramida tersebut digulingkan. Korupsi yang dimulai dari kalangan atas merembes ke gubernur-gubernur provinsi dan pejabat-pejabat kecil. Kisah kekejaman Hajjaj bin Yusuf sudah tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Buku sejarah manapun yang kita buka yang menceritakan tentang Hajjaj bin Yusuf, maka tema besar pembicaraannya serupa, yaitu tentang kesewenang-wenangannya sebagai seorang pemimpin. Sampai-sampai sebagian ahli sejarah menjadikan namanya sebagai sinonim dari kata salim dan menjadikannya sebagai profil batas maksimal kesoliman seorang penguasa. Namun, Hajjaj juga memiliki sisi-sisi humanis dan kontribusi bagi Islam yang tak terbantahkan. Alih-alih mengangkat pejabat berdasarkan kemampuan dan integritas, seperti yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, atau berdasarkan keahlian dan prestasi seperti yang terjadi pada dinasti Tang di Tiongkok, dinasti Umayyah memilih gubernur dan pejabatnya atas dasar kesetiaan kepada penguasa. Ketegasan para gubernur dipandang sebagai aset dalam menjaga wilayah taklukan agar tetap terkendali. Damaskus pada dasarnya kehilangan kontak dengan provinsi-provinsi yang berjauhan, sebuah fakta yang diperburuk oleh komunikasi yang belum sempurna pada masa itu.
Jadi, ketika penolakan keras terhadap pemerintahan Bani Umayyah muncul di wilayah Khurasan yang jauh, reaksi dari istana Damaskus terlambat, lemah dan terputus-putus. Bani Umayyah kehilangan kemampuan untuk menyatukan perbedaan di masyarakatnya. Sebaliknya, mereka malah menjadi partisan dalam pertikaian antar suku sesama warga Arab. Di zaman pra-Islam, orang-orang Arab terpecah belah berdasarkan garis kesukuan dan sering berperang melawan suku-suku lain. Salah satu perpecahan suku terbesar terjadi antara Musruis yaitu Arab Utara dan Yaman di Arab Selatan. Rasulullah telah memperbaiki keretakan ini dan mempersatukan suku-suku menjadi satu persaudaraan yang sama. Namun pada masa dinasti Umayyah, perpecahan ini muncul kembali dengan intensitas yang baru. Bani Umayyah didukung oleh Musruis. Karena itu, rakyat Yaman menjadi musuh Umayyah. Para perancang revolusi Abbasiyah mengeksploitasi perpecahan ini. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa Bani Umayyah telah terbiasa hidup mewah di kota dan kehilangan kemampuan bertahan seperti orang-orang Arab di gurun pasir. Dikelilingi oleh kemewahan Damaskus, para penguasa Bani Umayyah di kemudian hari sulit memahami dorongan, energi, antusiasme, dan keyakinan murni nenek moyang mereka di gurun pasir. Dengan kata lain, sudah saatnya Bani Umayyah meninggalkan panggung sejarah. Sementara Bani Abbasiyah berhasil dalam segala hal yang tidak berhasil dicapai oleh Bani Umayyah. Mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang luar biasa, memperjuangkan kepentingan rakyat, melahirkan jenderal-jenderal yang brilian, dan menunjukkan naluri patriotik dalam mengeksploitasi kelemahan lawan-lawan mereka. Tokoh kunci dalam revolusi ini adalah Abu Muslim Khurasani. Abu Muslim adalah seorang yang berasal dari Persia, lahir di Isfahan, dan oleh karena itu ia memiliki kualifikasi kelahiran yang sempurna di antara mayoritas orang Persia yang tereksploitasi. Dia dibesarkan di Kufah dan sejak awal kehidupannya tidak menyukai keangkuhan orang Arab dan kompleksnya superioritas mereka. Propaganda Abbasiyah aktif di sel-sel kecil di Irak dan Abu Muslim menerima indoktrinasi awalnya dari seorang dai Abbasiyah, Isa bin Musa Siraj. Kecerdasan dan kemampuannya menarik perhatian Isa dan ia diperkenalkan kepada Imam Muhammad bin Ali. Imam melihat potensi dalam diri pemuda ini dan pada waktunya ia diangkat menjadi kepala dai di Provinsi Khurasan pada tahun 744. Khurasan merasa tidak puas. Kelakuan turun-temurun Bani Umayyah yang berlebihan telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa di kalangan penduduk setempat. Sistem pajak yang tidak adil telah menumbuhkan ketidaksukaan terhadap orang Arab di kalangan orang Persia. Sementara kalangan orang-orang Arab sendiri terpecah berdasarkan garis kesukuan. Orang-orang dan cendekiawan yang cakap akan dibungkam oleh Bani Umayyah atau mereka menarik diri dari kehidupan publik. Dalam suasana seperti ini, propaganda Abbasiyah untuk hak-hak kaum Hashim mendapat sambutan yang sangat positif. Kaum Alawiyin mendukung Bani Abbasiyah sebagai kesempatan terbaik untuk menggulingkan Bani Umayyah yang dibenci dan memungkinkan tegaknya kembali kekuasaan keturunan Ali bin Abu Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Rakyat jelata telah bekerja terlalu lama di bawah perlakuan kejam yang dilakukan para pejabat Umayyah dan berdoa agar mendapatkan kebebasannya. Khurasan pada saat itu diperintah oleh Nasr bin Sayyar, seorang Arab Masrui atau Arab Utara. Ia adalah seorang pendukung Umayyah yang cakap dan setia. Usianya sudah tua, yakni 80 tahun. Dia memihak dalam perselisihan lokal antara Arab Yaman dan Arab Masrui dan membunuh salah satu kepala suku, Ali Kirmani. Hal ini mengasingkan pengikut Kirmani dan mereka menjadi musuh bebuyutan Bani Umayyah. Berbagai upaya dilakukan untuk menambal perbedaan antara kelompok Arab ini. Namun Abu Muslim berhasil mencegah pemulihan hubungan antara kedua suku Arab tersebut melalui manuver politik yang cerdik. Ketika orang-orang Arab berselisih satu sama lain, Abu Muslim mengambil tindakan. Kabar tersebar melalui sel-sel bawah tanah yang sangat efektif bahwa pada tanggal 25 Ramadan akan menjadi hari berkabung untuk menghormati para imam yang telah dibunuh oleh Bani Umayyah. Pada hari yang ditentukan, penduduk Khurasan mengibarkan bendera hitam dan pemberontakan pun dimulai. Warna hitam inilah yang kemudian menjadi warna lambang Bani Abbasiyah. Kota Mer dengan cepat dikuasai. Nasr meminta bantuan Marwan. Namun pada saat itu, beberapa peristiwa penting terjadi secara bersamaan dan Bani Umayyah berhasil dikepung. Terjadi pemberontakan besar-besaran dari kaum Khawarij di Mekah dan Madinah.
Ketika sedang disibukkan dengan pemberontakan ini, Marwan memerintahkan gubernur Irak untuk memberikan bantuan kepada Nasr bin Sayyar. Ketika pasukan Irak tiba di perbatasan Khurasan, semuanya sudah terlambat. Abu Muslim telah menguasai seluruh provinsi Khurasan. Rentetan kejadian ini membuat Marwan benar-benar kesal. Pada saat itulah Imam Ibrahim dibunuh secara keji oleh Marwan dengan cara memasukkan kepalanya ke dalam karung kulit berisi kapur yang mendidih. Pembunuhan ini layaknya menambah bahan bakar ke dalam api. Abul Abbas Abdullah yang menjadi imam baru bersumpah akan membalas dendam atas pembunuhan terhadap saudaranya Ibrahim. Peristiwa bergerak dengan cepat. Abu Muslim memiliki beberapa jenderal yang cakap saat itu. Di antaranya Kahtabah bin Sohib, seorang Arab dari Madinah, dan Khalid bin Barmek, seorang Persia. Kahtabah mengejar Nasr ke arah selatan menuju Isfahan. Namun, Nasr meninggal saat melarikan diri. Hasan, putra Kahtabah, mengepung Nahawan. Sementara Kahtabah sendiri mengalahkan pasukan bantuan yang dipimpin oleh putra Marwan yaitu Abdullah di dataran Karbala pada tahun 749. Kufah, ibu kota Irak, jatuh tanpa perlawanan. Penduduk Kufah kemudian dikumpulkan di Masjid Jami Kufah. Abu Muslim menyerukan persatuan orang-orang Persia, Arab Yaman, Abbasiyah dan Alawiyin yang tidak puas dan memperlakukan mereka dengan hati-hati untuk menghindari perselisihan mereka mengenai imamah dan khilafah. Ia memberikan pidato yang berapi-api di mana ia menyatakan bahwa kekuasaan Bani Umayyah telah digulingkan oleh kekuatan rakyat. Apapun klaim Bani Umayyah terhadap kepemimpinan telah diabaikan. Kini tiba waktunya untuk memilih imam dan khalifah yang baru, dan tidak ada yang lebih baik dari Abul Abbas Abdullah yang memenuhi semua kriteria imamah dan khalifah. Abu Muslim kemudian mencalonkan Abul Abbas Abdullah sebagai khalifah Abbasiyah pertama di Kufah pada tanggal 13 Rajab 132 Hijriah atau tanggal 25 November 749. Maka dimulailah era Abbasiyah pada saat itu. Melihat kejadian ini, Marwan bergerak menuju Irak dengan 120.000 tentara. Marwan adalah seorang prajurit yang hebat, namun ia juga seorang yang ceroboh dan keras kepala. Yang akan dihadapinya adalah pasukan Abbasiyah berkekuatan 100.000 orang tentara yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali dan seorang jenderal yang hebat bernama Abu Ayyub. Kedua pasukan bertemu di tepi sungai Zab di Irak dekat desa Khusab pada tanggal 25 Januari 750. Marwan dengan ceroboh membangun jembatan di seberang sungai dan maju untuk menemui musuh. Sebuah kesalahan taktis yang membuatnya tidak punya kesempatan untuk menyerang. Bani Abbasiyah yang diliputi dendam menyerang dari arah berlawanan. Saat Marwan berusaha turun, kudanya lari meninggalkannya. Ketika pasukan Marwan melihat kuda tanpa penunggangnya, mereka mengira Marwan telah terbunuh. Pasukannya menjadi kacau balau dan mengalami kekalahan telak. Marwan sendiri berhasil melarikan diri menuju Mosul, tetapi kota itu tidak membukakan gerbang untuknya. Dia melanjutkan perjalanannya ke arah barat menuju Damaskus, mencoba mengumpulkan pasukan lain. Namun, Bani Abbasiyah terus melakukan pengejaran. Abdullah bin Ali terus mengikutinya dari kota ke kota. Damaskus diserbu dan direbut pada bulan April 750. Marwan kemudian menyeberang ke Mesir dan mencapai Kairo. Abdullah bin Ali mengirim saudaranya Saleh dan Jenderal Abu Ayyub mengejarnya. Marwan berpikir untuk meminta bantuan dari Bizantium Kristen, tetapi upaya ini ditolak oleh para letnannya yang tidak mau campur tangan dalam perang saudara ini. Akhirnya, dia terpojok di sebuah biara yang ditinggalkan di tepi barat Sungai Nil. Tanpa gentar, dia berusaha menyerang dengan pedang di tangannya. Namun, ia dibunuh dengan tombak yang dilemparkan oleh tentara Abbasiyah. Maka binasalah keturunan terakhir Bani Umayyah yang perkasa. Marwan sejatinya adalah seorang prajurit yang tangguh. Seandainya takdir berpihak padanya, dia mungkin akan lebih unggul sebagai penguasa. Tapi dia muncul di panggung sejarah pada saat dia tidak mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kehebatannya. Bani Abbasiyah memenuhi sumpah mereka untuk membalas dendam pada Bani Umayyah dan teror pun dimulai. Orang-orang Bani Umayyah dibunuh seperti kelinci dan dieksekusi satu demi satu. Hanya laki-laki tua, perempuan dan anak-anak yang dibiarkan selamat. Tulang belulang para penguasa Bani Umayyah, kecuali Umar bin Abdul Aziz, digali dan dibakar. Di Damaskus, Abdullah bin Ali mengundang 80 pangeran Bani Umayyah untuk makan malam dengan dalih amnesti.
Namun ketika para pangeran duduk bersama, tiba-tiba mereka diikat dengan tali, dibungkus karpet, kemudian dipukuli sampai mati. Namun, sama seperti pohon-pohon tua yang mati, selalu muncul pohon-pohon baru dari benihnya. Dinasti-dinasti lama pun mati dan sebagai gantinya muncullah dinasti-dinasti baru. Ketika para pangeran Umayyah diburu dari satu tempat ke tempat lain, 3 di antaranya mencapai Sungai Efrat. Di saat mendengar berita para pangeran diundang untuk amnesti, 2 dari mereka memenuhi undangan ini. Mereka pun ditangkap lalu dibunuh. Namun salah satu pangeran yang gagah berani bernama Abdurrahman Al-Umawi, atau yang dikenal sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I, menceburkan diri ke sungai. Tidak gentar dengan derasnya arus, dia berenang menyeberang, kemudian melakukan perjalanan selama bertahun-tahun dengan melakukan penyamaran, hingga berhasil tiba di Spanyol. Di sana, ia diterima dengan baik oleh sisa-sisa Bani Umayyah, kemudian mendirikan dinasti Umayyah di Andalus. Dinasti inilah yang kemudian berkembang pada abad-abad berikutnya dan menjadi mercusuar kebudayaan dan pembelajaran di Eropa. Di bawah garis keturunan Abdurrahman inilah Andalusia menjadi permata mahkota peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah berdiri menggantikan dinasti Umayyah memimpin dunia Islam. Khalifah pertama mereka adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib yang dijuluki Abul Abbas As-Saffah. Ia disebut dengan As-Saffah yang berarti menumpahkan banyak darah karena ia banyak membunuh manusia sehingga dapat duduk di kursi kekhalifahan. Kerajaan ini berdiri selama 508 tahun dan Baghdad sebagai ibu kotanya. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Islam yang terkuat sepanjang masa dan berhasil menjadikan umat Islam merasakan zaman keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun berhasil memberikan nilai-nilai keadilan terhadap orang-orang non-Arab dan lebih memberikan peran kepada mereka di masyarakat, namun dinasti Abbasiyah gagal memenuhi janji mereka untuk mengembalikan era kekhalifahan Khulafaur Rasyidin di masa pemerintahan mereka. Sahabat Fana, dari kisah ini dapat kita petik pelajaran bahwa setiap masa kepemimpinan umat ini ada hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang buruk. Dengan kata lain, setiap pemerintahan ada nilai lebih dan kurangnya kecuali kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.